Bro, pernah nggak sih lu ngerasain habis sahur, lanjut sholat subuh, terus mata rasanya tinggal 5 watt? Ngantuknya bukan main. Kasur mendadak kayak punya gravitasi 10 kali lipat lebih kuat. Lu mikir, ah, tidur bentar deh. Sejam aja. Biar nanti pas kerja atau kuliah nggak lemes. Tapi anehnya, pas bangun, kepala berat, badan pegel, mood berantakan. Bukannya segar, lu malah ngerasa kayak habis digebukin massa. Nah bro, ini bukan perasaan doang. Ini ada penjelasan saintifiknya. Kita bahas pelan-pelan. Tubuh manusia punya yang namanya ritme sirkadian, alias jam biologis internal. Jam ini yang ngatur kapan lu ngantuk, kapan lu segar, kapan hormon naik turun. Begitu matahari mulai terbit, tubuh lu otomatis dapat sinyal saatnya bangun. Di jam-jam subuh, produksi melatonin. Hormon ngantuk mulai di stop dan kelenjar adrenal mulai memompa kortisol pagi. Nah, kortisol ini sering disalahpahami. Banyak yang bilang hormon stres, padahal fungsinya vital banget. Kortisol pagi itu ibarat bahan bakar alami. Bikin lu waspada, fokus, siap gerak. Masalahnya, kalau lu maksa tidur lagi pas kortisol lagi tinggi-tingginya, lu sebenarnya lagi ngelawan arus biologis. Tubuh lu lagi siap on, tapi lu paksa off. Hasilnya, kekacauan sistem hormonal. Dan lu ngalamin yang namanya sleep inertia. Itu loh, kondisi setengah sadar, setengah zombie. Otak rasanya hang. Makanya bangun tidur habis subuh tuh sering lebih pusing dibanding bangun pagi normal. Karena timingnya salah. Sekarang kita bahas sisi pencernaan. Bayangin kondisi perut lu setelah sahur. Lu baru aja masukin makanan, karbohidrat, protein, lemak. Sistem pencernaan itu butuh gravitasi posisi tegak supaya kerja optimal. Kalau lu langsung rebahan, apalagi tidur nyenyak, asam lambung gampang naik. Ini yang disebut GERD, sensasinya dada kebakar, heartburn, perih, nggak nyaman. Dan ini sering banget kejadian tanpa disadari. Orang mikir, ah cuma masuk angin. Padahal posisi tidur setelah makan. Belum selesai bro, pas tidur, metabolisme tubuh melambat drastis. Padahal makanan sahur harusnya diolah jadi energi. Kalau lu tidur lagi, pembakaran energi nggak efektif. Kalori yang harusnya jadi tenaga, lebih gampang numpuk jadi lemak. Terutama lemak visceral. Lemak yang diam-diam berbahaya di sekitar organ, yang berhubungan dengan risiko diabetes. Sindrom metabolik, masalah hormon ironis kan? Niatnya biar nggak lemes, malah sabotase metabolisme sendiri. Banyak orang bilang, tidur setelah subuh itu balas dendam karena kurang tidur. Tapi faktanya, kualitas tidur di jam ini rendah banget. Kenapa? Karena cahaya matahari mulai masuk suhu lingkungan naik. Otak mulai aktif mode bangun. Lu jarang masuk ke fase deep sleep berkualitas REM, sleep optimal. Yang ada cuma tidur ringan muter-muter. Nggak restoratif, hasil akhirnya brain fog, kabut otak, lemes mental, susah fokus. Terus solusinya gimana kalau ngantuk? Tempat tidur, stretching ringan, cuci muka, baca buku nyicil kerjaan kecil. Kenapa ini efektif? Karena sinar matahari pagi mengandung alami yang bantu menghentikan produksi melatonin, menguatkan sinyal bangun di otak. Begitu mata lu kena cahaya pagi, otak dapat pesan, hari sudah dimulai. Hormon-hormon semangat mulai kerja. Dan kabar baiknya, rasa ngantuk setelah subuh itu biasanya cuma 15-30 menit. Itu masa kritis. Kalau lu bisa ngelewatin fase itu tanpa tidur lagi, lu bakal ngerasa jauh lebih segar dibanding kalau lu menyerah ke kasur. Ini real, bukan motivasi kosong. Selain itu, cek juga komposisi sahur lu. Kalau sahur lu isinya karbo berlebihan, minim protein, minim serat, ya wajar kalau ngantuk makin brutal.
karena gula darah naik turun cepat. Idealnya, protein cukup serat, cukup karbo kompleks secukupnya supaya energi stabil. Nah, kalau emang kurang tidur gimana? Gunakan strategi yang lebih cerdas. Power nap siang hari. Durasi ideal 10-20 menit. Kenapa singkat? Karena ini kayak tombol reset otak tanpa masuk fase deep sleep. Bangun nggak pusing. Segar, fokus balik, dan ini terbukti. Ningkatin kewaspadaan, ningkatin mood, ningkatin produktivitas sore, tanpa ngerusak ritme sirkadian. Jadi bro, daripada tidur 2 jam setelah subuh terus bangun kayak zombie, mending tahan bentar, aktif ringan, cari sinar matahari, ambil power nap siang, lebih optimal buat tubuh lu. Intinya begini, tubuh lu itu mesin super canggih, tapi secanggih apapun mesin, kalau dioperasikan nggak sesuai manual book, ya pasti kacau. Dan manual book tubuh manusia bilang pagi sepada waktunya bergerak, bukan waktunya mati mesin. Dengan tetap bangun setelah subuh, lu lagi sinkronisasi badan lu dengan alam. Efeknya, metabolisme lancar, pembakaran lemak optimal. Fungsi otak tajam, mood lebih stabil, energi lebih konsisten. Puasa pun terasa lebih ringan. Bro, masa depan lu itu dibangun di pagi hari, bukan di atas bantal saat matahari naik. Jadi besok pagi, habis subuh, langsung cuci muka. Keluar cari cahaya matahari, gerak ringan. Mulai hari jangan kasih kendor. Fokus sama tujuan hidup lu. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau video ini ngebantu, share ke temen yang tim tidur abis subuh. Like, komen, dan subscribe channel ini. Stay strong, stay sharp, stay productive bro.